Halo. Cinegrab masih dari Jav. Ya pakaiannya juga masih sama kayak di review Jatuh Cinta seperti di film-film. Kita tag di hari yang sama. Iya. Tapi kebenaran sekarang kita bakal bahas lagi film yang kayak Jatuh Cinta seperti film-film. Oh betul. Lagi ngetren nih kayaknya kayak gini nih. Tipe-tipe cerita yang meta gitu lagi ngetren kayaknya di festival. Pas banget ya. Itu juga bener sih, gua nggak nyangka sih kok kayak beruntun ya kita nontonnya. 2 hari beruntun nonton 2 film, semuanya meta ya. Dan meta yang soal industri Indonesia. Nah bener. Kurang lebih sama lah ya yang diangkatnya. Dan sekarang gilirannya film terbarunya Yusron Fuadi, yaitu Jatuh Cinta seperti di film-film horor. Judulnya Setan Alas. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya The Draft. Yusron itu kan dulu bikin Tengkorak ya, terakhir bikin film ya. Yang film panjang Tengkorak udah lama tuh ya. Itu kayaknya 2017 something kayaknya. Udah lama kan, dan akhirnya sekarang bikin lagi. Dan dari trailernya sebenarnya ya emang kayaknya bakal ada sesuatu yang beda gitu ya. Trailernya kan dengan sangat tegas dan pede ngomong lupakan semua yang kamu tahu tentang horor. Gila. Itu kayak tagline Cabin in the Wood nggak sih? Iya sih, dikit-dikit ya, tapi nggak apa-apa. Tapi intinya ceritanya juga memang tentang film horor tipikal ya, yang sering kita lihat gitu. Sekumpulan anak muda masuk ke tengah hutan, nginep di sebuah rumah tua, gitu. Terus mulai ada gangguan aneh lah ya, aneh gitu. Ya. Dari penampakan sampai ada yang mati. Tapi ternyata setelah itu berubah filmnya ya, karena ternyata ini bukan cuman itu yang pengen diomongin, tapi lebih rumit. Nah ini gimana nih? Ini kita berusaha untuk tidak spoiler, tapi kayaknya pasti spoiler sih Pak. Ini bingung juga ya. Sebenarnya gini sih gue ngeliat, sebenarnya kalau misalkan lu sering nonton horor, ini tetap unik ya. Benar. Tapi nggak 100% baru itu enggak sebenarnya. Betul. Tapi tetap hitungannya unik, apalagi untuk horor Indonesia gitu. Udah pernah lah ada yang bikin model meta-meta kayak gini juga dan horor gitu ya. Seperti yang tadi disebutin sama gue juga di awal ya, di luar. Juga meta. Nah, itu kan pasti gitu. Cuman di sini emang kelihatan semangatnya Yusron pengen bikin yang beda gitu ya, pendekatannya biar mungkin ngasih tahu juga gitu. Horor Indonesia bisalah kayak gini men. Menurut gue gitu sih, gue yang nangkapnya kayak gitu. Ya dia keras sih gue merasakan ada istilahnya kemarahan. Gue kalau kata kebencian kayak terlalu keras kayaknya, bukan kebencian sih. Mungkin agak kerisihan gitu di si Yusron soal template film horor Indonesia gitu. Dan di situ tuh kayak dia luapkan itu di sini di Setan Alas ini. Benar. Semuanya kelihatan itu dari dialognya kan, kayak kalau kita masuk sini ada benda-benda tua gitu kan. Nanti bentar lagi pasti ada yang mati atau apa gitu. Lampu mati itu kan semua yang diungkapin di sini tuh semua yang pernah kita lihat gitu di film horor gitu. Terus mengkritik horor Indonesia, lightingnya gelap gitu. Kita udah jalan jauh tapi kita nggak lihat apa-apa gitu. Antah berantah ya, Indonesia gitu. banget lah. Indonesia banget lah pokoknya. Lebih tepatnya dia mau mengkritisi scriptwriter horor lokal yang males. Benar. Maksudnya itu visinya menarik sih menurut gue gitu. Dia punya visi ke sana ya, gue juga ngerasain gitu ya, emang benar. Horor kita kebanyakan template emang gitu. Jadi walaupun di tengah film jujur gue sempat ngerasa karena kemarin baru nonton Jatuh Cinta seperti di film-film ya. Jadi tanpa otomatis tuh langsung kayak ada perbandingan gitu. Gue nonton Jatuh Cinta tuh kayak ini orang yang menyentil dengan senang-senang. Setan Alas gue jujur aja sempat ngerasa ini kok kayak penuh dengan amarah gitu. Tapi di sisi lain gue juga ngakui ya emang template horor kita memang sangat melelahkan gitu. Iya benar. Gue juga sering marah sama itu. Jadi ya udah. Jadi ada inilah sedikitnya dia mewakili lah apa yang kita pikirin gitu ya soal film horor. Dan emang ini out of the box ya, kalau nanti kalian udah tahu premisnya kayak tadi di awal, nanti di tengah tiba-tiba cerita berubah gitu ya. Dan terus berubah. Dan terus berubah nanti. Intinya Yusron kan pengen mengkritik penulis naskah yang malas. Penulis naskah yang naskah horor itu jelek. Nah, jadi kayak di sini tuh dia memanfaatkan itu untuk berbuat semau dia sendiri kan. Karena ya memang itu naskahnya jelek gitu. Nah, lu mungkin pada saat nonton review ini akan susah memahami apa yang gua sampaikan karena nggak mau spoiler. Tapi saat lu udah nonton lu akan tahu gitu. Cuman masalah gua dari konsep Setan Alas itu adalah di rules. Gua masih merasa rulesnya itu terlalu fleksibel gitu loh. Masih bisa itulah dikasih fondasi gitu, ditegaskan gitu. Ditegaskan aja menurut gua. Apalagi kan tadi dia sempat bilang kan pas abis
kelar film, inspirasinya film-film kayak Matrix, maksudnya film-film kayak yang fake reality gitu ya, kan. Betul. Cuman fake kan reality dengan world building yang kuat. World building yang kuat gitu. Tapi kan ya film-film yang dia sebutin juga inspirasinya punya ininya gitu, punya panduannya, punya guide-nya gitu. Kenapa ada fake reality kayak gini gitu. Yes. Di sini kayak how it works itu masih terlalu loose, kurang ada panduannya gitu. Jadi kayak ya kadang jadi bertanya-tanya juga gue di tengah gitu. Karena kalau nggak ada rulesnya terlalu bebas, gue juga nontonnya jadi kayak ya udah semau lu gitu. Terlalu semau gue ya udah gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang mengikat gue. Ya gitu loh. Benar. Emang itu ya penting sih menurut gue ya. Ya mau lu bersenang-senang sih bisa sih gitu. Betul. Menurut gue. Tapi ya kalau ada satu aturan yang mengikatnya kayaknya lebih firm aja nanti gitu menurut gua filmnya. Dan masalahnya adalah gini, rules yang lemah itu juga salah satu kelemahan utama horor kita gitu loh. Apakah ini sengaja, Pak? Ini mengkritisi diri sendiri. Mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi ya nanti kalian kayaknya kalau nonton paham lah. Paham. Kok berarti ini karakternya bertingkah seperti ini tuh karena apa gitu gitu loh. Apakah karena keinginan dia atau sudah ada yang mengatur atau gimana gitu kan? Ya itu. Tapi mungkin yang gua notice juga, gua selalu suka Yusron itu suka pengen menghadirkan konsep visual yang wah ya. Oh iya. Dari Tengkorak tuh kelihatan gitu. Dia tuh ada arah ke sana gitu. Dan maksudnya gua tetap appreciate loh. Dia mau ngasih lihat visual itu gitu maksudnya. Nanti di sini lu bakal ngeliat lah kayak yang amazing gitu ya. Yang gue suka dia pakai miniatur. Iya, miniatur kayak gitu. Maksudnya pengen ngeledakin rumah, ngancurin hutan gak gitu. Gak maksa pakai CGI. Pakai CGI gitu. Maksudnya dia ada arah. Wah, ini ada nih, bisa emang. Inception versi miniatur, Pak. Iya, benar. Gitu. Bener-bener suka. Naikkan budgetnya lebih gede lagi, gue yakin mungkin itu bisa lebih bagus asli. Tapi bagus, udah ada usaha bikin kayak gitunya tuh. Oke sih, gue suka sih itu. Dan masih tahu diri dalam arti kadang filmmaker punya ambisi, wah nih gue punya banyak efek tapi nggak punya duit maksa. Nah kalau si Yusron ini masih ya tahu batasan lah, mana yang harus gue pakai CGI, sejauh apa, mana yang gue pakai practical effect. Jadi setuju gue. Enak. Iya sama ini kayak dulu pas gue nonton Tengkorak tuh gue terkesimanya itu, anjing dia bisa ya, maksudnya dia ngeluarin itunya gitu visual. Tengkoraknya lah, kayak gimana ledakannya lah, suara yang mengerikannya gitu. Itu Tengkorak tuh Nabi Adam. Harus diapresiasi sih. Jarang soalnya filmmaker kita yang udah established pun kayaknya nggak mau deh bikin ribet-ribet gitu. Gue yakin. Walaupun cuma satu scene tapi itu gue sangat mengapresiasi itu. Wah anjir. Makanya thanks to-nya George Lucas tadi. ILM ya. Iya, George Lucas kan awal-awal masih pakai miniatur tuh. Mantap memang, mantap, inspirasi anjir. Ini di luar teknis ya. Gue bisa gue apresiasi sama spirit. Gue tidak merasa bahwa ini adalah film yang dibuat oleh PH besar. Yeah. Gue tidak merasa ini film yang punya budget gede. Gue merasa masih banyak keterbatasan teknis, acting dan lain-lain. Jadi kayak film independen lah. Low budget. Itu yang gue suka. Semangat DIY-nya tuh kerasa gitu loh. Kayak orang-orang yang oke, gue mungkin terbatas, but gue cuma mau melakukan yang terbaik gitu. Nah, itu semangat itu gue suka. Benar-benar. Ini emang ngerasain kayak ini zaman-zaman lu bikin film lah kayak gini gitu. Temanya kan grande ya, maksudnya lu nggak jarang lah bikin film bercanda-bercanda mah kan pasti bikin filmnya yang santai lah gitu. Ini kan konsepnya udah yang gila men, horor, meta, ada apa lagi gitu. Zombie gitu kan. Ya, kayak semuanya 3.000 gitu. zombie. 3.000 zombie gitu kan, kayak nggak mungkin anjir lu bikin kayak gitu dulu pas zaman kuliah gitu kan. Nah di sini adalah rasa-rasanya kayak gitu. Cuman mungkin satu hal lagi yang mengganggu gue ini. Saya tahu ini apa ini. Gue nggak tahu ya, dari itu gue mencari-cari istilahnya gitu ya. Kenapa ya? Ini tuh karakternya ini ada 4 ya, ada 5 lah sebelumnya gitu ya. 5,5. Tapi gue nggak ngerasain gitu gimana mereka ini padu gitu ya. Itu tuh entah karena apa. Apakah karena actingnya, apakah karena deliverynya gitu ya. Ya gue merasa memang acting ada pengaruh di sini sih. Ya acting ada pengaruh sih kayaknya. Gue tahu case-nya itu do their best. Iya. Tapi ya mereka tetap terbatas gitu lah. Iya, bener-bener terbatasan. Gue nggak bisa ngerasain gitu 5 karakter ini tuh gimana ya, kayak oke lah mereka teman kuliah gitu, tapi ngomongnya tuh kayak nggak nyambung aja. Gue ngerasain tuh tiap mereka saling tektok tuh kayak saling saut-sautan kan di sini gitu ya. Sering banget gitu dialog, tapi kayak nggak pas aja gue ngerasanya tuh. Ya satu gue ngeliat karena acting. Dan gini, kalau di film metal lu kan akan melihat aktornya itu kalau yang bagus ya, itu kayak mereka tuh bodoh tapi bersenang-senang. Nah ini kayak belum lepas banget gitu mereka untuk bersenang-senang. Sama editing juga sih Pak, gue ngerasa apalagi di awal sangat-sangat frantic.
gitu. Mungkin pengen dinamik ya. Pengen kesannya tuh cepet, tektokannya dinamis, tapi kayak malah jadi nggak smooth alurnya. Benar-benar. Iya sih, ngaruh juga sih. Soalnya kan di sini beberapa adegan ngobrolnya kan saut-sautan. Terus kayak cutnya itu, aduh, gimana ya gitu. Bohemian Rhapsody banget. Iya. Terus tiba-tiba ada cut yang kayak apa? Yang cut yang kayak Edgar Wright gitu loh, yang apa lu bilang, terus ganti ke satu aktor. Tiba-tiba Tarantino, Pak. Quick zoom. Zoom. Tapi ntar nggak ada lagi gitu. Jadi gue tuh kayak, hah? Gimana gitu. Itu masih kebawa kayak dorongan untuk jadi stylish gitu. Iya, mendingan dari awal ya tentuin aja gitu maksudnya, editingnya biar lebih enak gitu. Gua ngerasa jadi kayak merasa keganggu gitu si flow-nya tuh, gua nonton tuh flow-nya nggak enak. Apalagi nih, kecuali lu punya let's say Reza Radian, Laura Basuki gitu misalkan. Mau lu potong-potong seperti apa, gue yakin flow-nya tetap akan enak gitu. Nah, ini aktornya bukan aktor yang sekelas mereka. Dikasih editing seperti itu jadinya jadinya malah makin kelihatan canggung gue liatnya asli. Kan kita juga nggak tahu itu yang digabung-gabung tuh take keberapa kan. Bisa jadi tone-nya udah beda, rasanya moodnya udah beda. Moodnya beda. Nah, itu. Ada yang tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba biasa. Gue kan kayak gimana ya? Itu dia. Ya itulah pokoknya intinya emosi aktornya itu sama gue nggak nyampe aja gitu. Jadi pas ini tuh mungkin itu juga mengurangi ya menurut gue gitu, mengurangi di ceritanya yang udah complicated menurut gue gitu. Banyak kekurangan Setan Alas ini, tapi gue sangat mengapresiasi kebaruan yang dibawa, semangat DIY yang diangkat gitu, gue mengapresiasi banget. Iya sih, gue justru ya berpikir Yusron bikin ini itu ketika dia emang sudah ada sumber daya yang lebih mumpuni dari pas bikin Tengkorak, Pak. Jadi kan kalau Tengkorak dia sendiri yang main gitu ya, jadi ya maksud gue setidaknya di sini ya dia juga ada di sini satu scene, tapi kan yang lain bukan dia gitu. Aktor beneran dalam tanda kutip lah. Maksud gue setidaknya ada kelihatan lah eskalasinya gitu maksudnya. Jadi gue ngerasa kayak oke gitu. Ya gue berharapnya gitu sih sebenarnya. Cameo-nya orang film. Kalau di cameo-nya tapi Pak, ya BW tapi cameo-nya. Cameo orang film. Kalau Tengkorak cameo-nya rektor saya. Oh iya, rektor lu itu. Jadi presiden. Menimbang-nimbang bola kristal itu kayak ya pantas negaranya hancur gitu. Iya maksud gue tuh itu gitu. Gue berharapnya ya kan dulu udah pernah tuh Tengkorak gitu. Pengennya yang ini tuh harusnya ada sedikit lah gitu upgrade, tapi gue nggak ngerti juga sih. Tapi kalau dari storytelling gue merasa upgrade loh. Oh iya. Minimal nggak ada adegan yang terlalu panjang gitu loh. Hampir ada. Hampir gue sempet ngerasa wah nih kebablasan lagi nih. Oh ternyata enggak gitu. Hampir ada. Kayak sudah bisa lebih menahan diri di sini Yusron sih. Mungkin efek itu yang nulisnya berdua kali efek. Sama itu. Ada itu berdua plus dibantu BW juga kan. Nah iya ada sama ada BW kali ya. Ada BW. Kasih sedikit petua itu tunggu. Sebaiknya gitu. Jangan keterusan lah. Jangan keterusan. Adegan di kamar ini udah cukup. Jangan sampai 15 menit gitu. 3 halaman aja udah 3 halaman. Nah, enak gitu. Kalau yang di Tengkorak dulu, aduh gila men, ada yang kadang buset lama banget. Buset lamanya, satu shot mah. Gila, kontemplasi ini ceritanya anjir gila. Gua harap sih nextnya film Yusron bisa ya ada ininya lah, maksudnya ada grafiknya gitu. Mungkin nanti udah upgrade, storytellingnya udah oke, tinggal diasah lagi kan, tinggal dari sisi yang lainnya gitu, misalkan cast-nya lah, temanya. Sebagai perbandingan gini Pak, gue nonton short filmnya. Nah ya Bambang itu ya sama ngobrol terus, dan kadang gue merasa obrolannya agak terlalu panjang, tapi gue selalu enak. Kenapa? Karena aktornya bagus banget. Nah iya bener-bener ngaruh Pak. Ngaruh sekali. Yusron suka bikin obrolan ngalor ngidul kan. Itu butuh aktor kuat. Bambang bagus karena dua aktornya tuh udah kayak lu ngeliat apa mas-mas Jogja gitu, bapak kayak om piye om, gitu-gitu yang enak gitu. Deliverynya jadi lebih kayak natural. Itu loh. Iya itu mungkin yang kata-kata yang gua cari di sini kayak tidak natural obrolan mereka itu di sini tuh gitu. Betul. Ya meskipun pengen ditambahin kata-kata umpatan gitu, anjing lah, apalah gitu, tapi gua ngerasa kayak nggak natural gitu. Itu kayak umpatan karena ya naskahnya berkata gitu. Benar. Nah itu ya, kita lihat saja ya apakah film ini akan tayang terbatas seperti Tengkorak. Paling kayak Tengkorak terbatas sih sebelum dilempar ke bioskop online. Iya benar. Tapi kalau kalian penasaran, kalau nanti ada gitu tiba-tiba film ini tonton. Ya. Karena emang ini ngasih suatu pembaruan di film horor. Cuman kalian harus tonton karena sebenarnya jokesnya sih gue suka sih. Karena ini adalah cerita tentang seorang sutradara terkenal. Nanti. Ya, maksudnya ya itunya gue suka gitu. Ya. Jokesnya lucu sih bagian situ. Tapi ya udah, sisanya yang tadi kita omongin aja lah ya. Tonton aja lah pokoknya ya. Skornya berapa nih Pak untuk
Setan Alas alias The Draft. Asik. Gue 5 kali ya. Gue 6 dari 10 lah. Gue 5 lah dari 10 ya. Tengah-tengah lah kalau buat gue gitu. Menikmati kadang membingungkan gitu kalau buat gue. Oke. Kalau kayak gitu semoga kalian nanti nonton ya film ini. Bisa kesempatan nonton maksudnya. Dapat kesempatan nonton film ini. Kalau udah nonton juga komen. Siapa tahu ada yang nonton di Jav juga kayak kita. Siapa tahu ada juga komen. Gue pengen tahu juga komen. Soalnya tadi gue ngobrol juga sama si Dio. Dia bilang iya sih seru sih. Dia mostly fun sih nontonnya gitu. Tapi pas gue ngobrol soal ini dia juga mikir iya sih ada juga yang begituin. Tapi mostly fun gitu. Tapi ya kita lihat aja. Tiap orang kan beda-beda ya. Silakan komen saja di bawah. Dan ya udah seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe Cinecrip dan follow media sosialnya dan join membership. Membership ini ya bulan ke-3. Terima kasih yang udah join ya buat semua level. Thank you. Ya udah nextnya apa film Java? Masih banyak ya? Masih banyak sekali, baru 2 ini. Ya udah tungguin aja lah ya. Tungguin aja review dengan baju yang udah ganti ya. Bosan kayaknya. Oke, bye bye.